Umat beriman yang terkasih, dalam ibadah hari Rabu Abu ini kita akan memuliakan Allah bersama dengan tujuan untuk memulai masa Prapaskah. Pada zaman Perjanjian Lama, abu merupakan tanda pertobatan. Setiap orang yang ingin bertobat harus sadar bahwa kita berasal dari debu dan kelak akan menjadi abu. Karena itu, sebaiknya selama masa Prapaskah ini, marilah kita periksa cara hidup kita. Apa yang salah? Apa yang masih kurang dalam tingkah laku kita? Adakah kehilafan dan kealpaan kita yang perlu diperbaiki? Sebab salah satu tujuan penting masa ini ialah agar kita menjadi lebih rajin beribadat, berusaha hidup baik, dan berdamai dengan Tuhan dan sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri, kita bersaat teduh. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan pujian dari NRM 63, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Jemaat yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk panggilan Tuhan yang begitu lembut kepada kami semua umat-Mu pada saat ini. Kami datang Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan pada saat ini. Sucikan kuduskan hati dan pikiran kami, seluruh umat Tuhan, baik para pelayan Tuhan di tempat ini maupun para jemaat Tuhan.
agar kami Tuhan boleh layak untuk datang di hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir, sehingga apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 58 ayat 3 sampai 4, 6 dan 10, 6 sampai 10. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya akan membaca bagian yang L, jemaat bagian yang J. Beginilah firman Tuhan Allah, umatku berkata, kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkannya? Camkanlah, pada hari puasamu, kamu masih tetap mengejar untung, dan kamu memeras para karyawanmu. Kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul orang dengan tinju, dengan tidak semena-mena, dengan cara berpuasa seperti ini. Semuanya tidak didengar di tempat tinggi. Sebaliknya puasa yang ku kehendaki ialah, kamu harus membuka belenggu-belenggu pemerasan dan melepaskan tali penindasan. Kamu harus membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar dan menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang kekurangan pakaian, haruslah kamu memberi dia pakaian, dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jika kamu berbuat demikian, maka terhalangmu akan merengkahkan seperti fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah kamu akan berseru kepada Tuhan, dan Ia akan menjawab. Kamu akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila kamu tidak lagi mengenakan kuk penindasan kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila kamu menyerahkan kepada orang lapar apa yang kamu inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan berubah menjadi seperti terang pada siang hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan, bukan dengan barang fana Tuhan telah menebus dosa kita, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Tuhan membayar kita di atas kayu salibnya. Mari kita naikkan pujian ini, bukan dengan barang fana. Dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan.
noda dan celah, bukan dengan emas perak kau membayar diriku. Dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh kembali beribadah Rabu Abu pada hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau diubahkan melalui firman-Mu yang akan sebentar lagi kami dengarkan. Tutup bungkus hamba-Mu ya Tuhan yang memberitakan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami renungkan, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan, Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu boleh baca di rumah masing-masing, tapi yang akan saya baca hari ini adalah ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan di malam ibadah Rabu Abu ini adalah mempertahankan iman. Apa itu iman, Bapak Ibu yang terkasih? Alkitab dengan jelas mendefinisikan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan dalam kamus istilah teologi, Bapak Ibu yang terkasih, ada begitu banyak makna atau arti dari iman ini. Tetapi dalam perjanjian lama, iman ini mengacu pada relasi dengan Allah yang diiringi dengan sikap kita kepadanya. Relasi dengan Tuhan yang diiringi dengan sikap kita kepadanya. Sehingga seorang tokoh yang bernama Moody pernah berkata bahwa fungsi iman ini ialah untuk mengaminkan apa yang Tuhan katakan. Untuk mengaminkan apa yang Tuhan katakan, saudaraku.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh, orang beriman di dalam perjanjian lama, dalam perikop yang kita baca tadi, yaitu Nuh, di mana dia orang yang telah terbukti mempertahankan imannya kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian 6, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-22, di sana dia diperhadapkan dengan begitu banyak kejahatan manusia saat itu, tetapi justru di tengah-tengah kejahatan manusia pada saat itu, Tuhan nyatakan kemuliaannya dan Tuhan ingin melihat iman dari seorang Nuh. Di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan, kalau kita baca saudaraku yang terkasih, di dalam ayat yang kelima dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, dikatakan. Artinya ada satu gambaran hidup manusia di mana manusia itu tidak lagi melibatkan Tuhan dan tanpa mencoba lagi untuk mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan manusia. Manusia tidak lagi memikirkan Tuhan dan dia juga tidak mau lagi melibatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga di dalam perikop ini Tuhan menilai hidup manusia yang tanpa dirinya, yang ada hanyalah kejahatan di mana-mana. Dan pada waktu itu adalah zaman Nuh, seluruh dunia rusak secara moral. Setiap orang hidup menurut kesenangannya sendiri, bukan lagi kesenangannya Tuhan. Semua orang hidup dengan sesuka hatinya, tanpa memerdulikan apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau bukan. Di dalam keadaan yang demikian, Nuh hidup pada saat itu. Namun demikian kita dapat melihat bagaimana Nuh dapat tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan walau sekelilingnya itu penuh dengan kejahatan. Walau semua di sekelilingnya itu moralnya itu sudah rusak, Bapak Ibu yang terkasih. Perhatikan yang dilakukan Nuh untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan. Yang pertama yang dia lakukan, mengasihi dia di atas segalanya. Mengasihi dia di atas segalanya. Alkitab mencatat bahwa Nuh bergaul dengan Allah. Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 9b, dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ketika tidak seorang pun mengasihi Tuhan, Nuh tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap bergaul erat dengan Tuhan, walaupun dia hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan saat itu. Inilah yang disenangi oleh Tuhan, saudaraku. Bukan persembahan-persembahan seperti yang dikatakan dalam Hosea 6 ayat 6. Dan inilah yang seharusnya menjadi tujuan terbesar hidup orang percaya, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan juga sesama. Inilah yang paling Tuhan inginkan dari setiap hubungan di tengah-tengah dunia ini. Inilah yang paling Tuhan rindukan, yang tumbuh di dalam setiap hubungan di antara setiap manusia. Inilah kebenaran yang paling menakjubkan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, bahwa Tuhan ingin bersekutu dengan kita senantiasa. Sehingga tidak ada lain yang bisa menandingi pentingnya hal tersebut. Sehingga Yesus menyebutkan bahwa itulah hukum yang terutama, yaitu mengasihi. Artinya ketika suara Nabi saat itu gagal untuk menyuarakan tentang kebenaran, bahkan Tuhan sendiri kembali menyuarakan tentang hukum tersebut. Artinya inilah masalah klasik yang dialami oleh manusia dari zaman ke zaman. Dan hari ini pun kita kembali mendengarkan. Situasi boleh semakin rusak, moral semakin rusak, kejahatan ada di mana-mana. Tapi firman Tuhan harus terus disuarakan, bahwa kita harus berjalan di dalam relnya Tuhan, dan kita mau mengasihi Dia lebih dari segala sesuatunya, sama seperti yang Nuh lakukan. Sehingga dia dikatakan Nuh adalah orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku yang terkasih, mempercayai Dia sepenuhnya. Mempercayai Dia sepenuhnya. Di mana yang pertama tadi mengasihi Dia di atas segalanya, lalu yang kedua mempercayai Dia sepenuhnya. Di dalam Ibrani 11 ayat 7, di sana dikatakan bahwa Nuh mempercayai Allah sepenuhnya, bahkan ketika hal tersebut tidak masuk akal.
Bahkan dituliskan dalam bahasa Yunani, Hekate pistin dias diosne, artinya kebenaran sesuai dengan iman. Di sini terlihat bahwa iman Nuh membawanya kepada kebenarannya Tuhan. Bayangkan saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca dalam perikop ini, kita bahasakan dengan bahasa kita sehari-hari. Bayangkan suatu hari Allah mendatangi Nuh dan berkata, Nuh, aku kecewa dengan umat manusia di seluruh dunia ini. Tidak seorang pun yang memikirkanku. Tetapi Nuh, ketika aku melihatmu, aku senang akan hidupmu. Jadi aku akan meliputi dunia dengan air bah dan memulai kembali kehidupan yang baru dengan keluargamu. Aku ingin kau membangun perahu raksasa yang akan menyelamatkanmu beserta binatang-binatang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, bayangkan Allah datang kepada Nuh dengan berkata seperti itu. Sejujurnya, jika kita lihat dari sudut pandang manusia, setidaknya ada 3 hal yang dapat mendukung untuk membuat Nuh bimbang sebenarnya. Untuk membuat Nuh menolak saat itu ketika dia disuruh untuk membuat perahu raksasa itu. Yang pertama, Nuh tidak pernah melihat hujan, Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam Kejadian 2 ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Di sana dikatakan bahwa Nuh juga tidak pernah melihat hujan. Jadi bisa saja alasan dia menolak itu, ketika Tuhan katakan bangun sebuah perahu, bisa saja Nuh berkata, bagaimana mungkin membangun perahu? Hujan aja nggak datang, gimana mau banjir atau gimana mau air bah gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Nuh hidup jauh ratusan mil dari samudra terdekat atau dari lautan saat itu, sehingga meskipun ia bisa belajar membuat bahtera saat itu, tapi bagaimana membawanya ke air? Membawa kapal itu ke air, Bapak Ibu. Karena dia jauh daripada samudra, daripada air, daripada lautan pada saat itu. Lalu yang ketiga, sulit baginya untuk mengumpulkan seluruh binatang dan memeliharanya. Tapi perhatikan Bapak Ibu, ketika Tuhan menyuruh dia untuk membangun bahtera itu, Nuh tidak mengeluh dan dia tidak membuat alasan. Dia mempercayai Tuhan sepenuhnya dan hal tersebut menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mempercayai Allah sepenuhnya berarti memiliki iman bahwa kita tahu Dia akan memelihara janji-janjinya, bahwa kita tahu bahwa Dia membantu kita dalam setiap masalah hidup kita dan melakukan hal-hal yang mungkin mustahil bila perlu Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nuh memerlukan 120 tahun dalam masa penantian dengan sabar untuk mengalami pertobatan, untuk membangun bahtera tersebut. Bisa dibayangkan Bapak Ibu yang terkasih, dia di dalam dia membangun bahtera itu, bisa dibayangkan dia menghadapi masa-masa di mana dia bisa melemahkan imannya tanpa adanya tanda-tanda hujan, tanpa adanya tanda-tanda hujan dari tahun ke tahun. Bahkan dengan kasar mungkin dia bisa dikritik orang sebagai seorang yang gila, yang berpikir Allah berbicara kepadanya. Bahkan bisa dibayangkan juga bagaimana anak-anak Nuh seringkali malu karena perahu raksasa itu yang dia bangun itu ada di halaman rumahnya. Mungkin orang lain berpikir, ini Nuh gila sekali, apa yang dia bangun bahtera, bahkan dia lakukan di tengah-tengah situasi yang tidak akan mungkin ada hujan, tidak akan badai, nggak ada tanda-tandanya. Tapi kita lihat, Nuh tetap mempercayai Allah. Dan Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak seorang pun yang dapat menyenangkan Allah. Tanpa iman tidak seorang pun yang dapat menyenangkan Allah. Nuh juga mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan mampu mencukupkan segala kebutuhannya. Apalagi yang dia kerjakan, segala sesuatu yang harus dia kerjakan sama seperti yang Tuhan tentukan, baik buruknya, ukuran, bahkan jumlah yang berbeda dari binatang-binatang yang ada di situ. Kalau kita baca dalam ayat 14 sampai 16, Nuh melakukan semuanya dengan tepat. Makanya di ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Bayangkan saudaraku, jika Tuhan datang saat ini kepada kita, lalu Dia menyuruh kita untuk membangun sebuah bahtera, dan mungkin kita
kita akan mengajukan beberapa pertanyaan dan keengganan atau keraguan. Atau mungkin kita bayangkan saat ini Tuhan datang kepada kita, meminta kita melakukan sesuatu hal yang tanda kutip kurang masuk akal. Bagaimana sikap kita dalam meresponi hal itu? Kita rindu kita meresponi setiap panggilan Tuhan, sebagaimana Nuh juga meresponi setiap apa yang Tuhan katakan baginya. Nuh menaati semuanya, dan dia tidak berkata ketika Tuhan mengatakan kepada dia, Nuh, bangunlah bahtera itu. Dia di Alkitab tidak ada dikatakan bahwa saya akan mendoakannya dulu. Sering sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam hidup kita, ketika kita diminta melakukan sesuatu hal, kita katakan, sebentar, saya akan mendoakan dulu. Rick Warren pernah berkata bahwa ketaatan yang ditunda sebetulnya merupakan ketidaktaatan. Ketaatan yang ditunda sebetulnya merupakan ketidaktaatan. Allah tidak berhutang kepada kita suatu penjelasan atau suatu alasan untuk segala sesuatu yang Dia minta untuk kita lakukan saat ini. Pemahaman bisa menanti, tetapi ketaatan tidak bisa, Bapak Ibu. Ketaatanlah yang justru membuka pemahaman bagi setiap kita orang percaya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di masa-masa Lent saat ini Bapak Ibu, kita rindu, kita juga peka dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apakah itu kita diminta meninggalkan kehidupan kita yang lama? Apakah itu kita diminta untuk lebih lagi melayani Dia? Mari katakan dalam dirimu, saya siap Tuhan. Jangan pernah katakan saya akan mendoakannya dulu, karena Nuh sendiri tidak melakukan hal itu. Saudaraku yang terkasih, sering sekali kita berupaya untuk memberi kepada Tuhan ketaatan kita setengah-setengah atau sebagian. Kita memilih-milih perintah-perintah yang kita taati dengan kesenangan kita, dengan sesuatu hal yang memuaskan diri kita, bahkan bisa mengabaikan perintah-perintah yang tidak masuk akal. Dan mengabaikan perintah-perintah yang tidak masuk akal, yang sulit, yang mungkin tidak masuk dalam pikiran kita. Misalnya, saya akan menghadiri gereja, tetapi saya tidak akan memberikan persepuluhan. Saya akan membaca Alkitab, tapi saya tidak akan memaafkan dia. Saudaraku yang terkasih, yang Tuhan rindu, kita mau taat sepenuhnya. Ketika kita mau membaca Alkitab, di sana dikatakan harus mengampuni, maka mari mengampuni. Ketika kita mau memberikan diri kita menjadi seorang Kristen yang sejati, maka mari berikan hidupmu secara total. Bagaimana hidup seorang Kristen di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Ingat, ketaatan setengah-setengah berarti itu termasuk ketidaktaatan. Ketaatan itu membutuhkan totalitas, Bapak Ibu yang terkasih, membutuhkan totalitas. Nuh melakukan semuanya itu sehingga dia dikatakan Tuhan adalah orang yang bergaul erat dengan dia, dan dia diberkati oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, mensyukuri segalanya. Di dalam iman ada unsur ucapan syukur, Bapak Ibu. Di dalam iman ada unsur ucapan syukur yang dapat dilihat dari sikap Nuh ketika sebelum memulai kehidupan yang baru dari Tuhan. Dia langsung menyatakan syukurnya dengan memberikan persembahannya. Kalau kita baca dalam Kejadian 8 ayat 20, Bapak Ibu yang terkasih, di sana dikatakan ketika Nuh mendirikan mezbah, ketika Nuh sudah melakukan setiap yang Tuhan perintahkan dan air bah itu surut, dia juga mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia memberikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Kehidupan Nuh selalu hidup dengan hati yang penuh dengan pujian dan juga ucapan syukur. Suatu hal yang mengagumkan yang terjadi ketika kita memberikan pujian dan ucapan syukur kita kepada Allah. Ketika kita memberikan Allah kesukaan, hati kita sendiri pada saat yang sama dipenuhi dengan sukacita. Setelah air bah, Allah memberikan petunjuk yang sederhana kepada Nuh saat itu. Dia katakan di ayat yang pertama, di Kejadian 9 ayat yang pertama, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Artinya adalah Tuhan bukan hanya hadir dalam setiap kegiatan rohani-rohani saja, tetapi dalam semua lapisan kehidupan manusia, Allah ada di sana, Bapak Ibu. Ketika Nuh dilihat begitu beriman, begitu menuruti segala perintah Tuhan, ternyata Tuhan juga memberkati Nuh dengan segala sesuatu dalam setiap kehidupannya. Sebetulnya Allah
Allah senang mengamati setiap rincian kehidupan kita, Bapak Ibu. Entah itu sedang bekerja, entah itu sedang beristirahat, entah itu makan dan sebagainya. Dia tidak pernah melewatkan setiap gerakan yang kita buat. Dia menetapkan langkah-langkah kita. Di dalam Mazmur 37 dikatakan, Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah kita. Setiap kegiatan manusia kecuali dosa bisa dilakukan untuk kemuliaan Allah jika kita melakukannya dengan sikap memuji Tuhan. Kita tidak akan memuliakan hati Tuhan jika kita menyembunyikan segala kemampuan atau dengan berusaha menjadi orang lain, Bapak Ibu. Kita akan mendatangkan kemuliaan baginya jika kita menjadi diri kita sendiri. Bahkan Nuh juga sendiri melakukan hal itu. Ketika orang lain memandang dia gila, memandang dia melakukan sesuatu hal yang gak masuk akal, dia tetap mau menjadi dirinya sendiri, menjadi seorang yang taat, yang setia kepada Tuhan. Setiap kali kita menolak bagian manapun dari diri kita, sebenarnya kita sedang menolak hikmat dan kedaulatan Tuhan ketika Dia menciptakan kita. Ketika kita menolak sebagian dari hidup kita, kita sebenarnya sedang meragukan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, setelah Yesus naik ke sorga dan mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya atau kepada rasul-rasul pada zaman Perjanjian Baru, akhirnya mereka mengerti dan menerima apa yang telah diajarkan oleh guru mereka. Dan iman mereka membawa mereka ke dalam kesetiaan dalam hidup mereka. Sehingga akhir hidup mereka di dalam melayani Tuhan, mereka tetap memelihara kesetiaan imannya. Mereka tetap setia mempertahankan imannya. Saudaraku yang kekasih, bagaimana dengan kita? Hampir setahun kita menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Situasi begitu sulit, kejahatan ada di mana-mana. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah hingga saat ini kita masih mempertahankan iman kita? Apakah hingga saat ini kita masih terus mempercayai Dia sepenuhnya, bahkan mengasihi Dia di atas segalanya, bahkan mengucap syukur di hadapan Tuhan? Maukah kita tetap mempertahankan iman kita kepada Yesus? Masa-masa Rabu-Abu ini, kita dituntut untuk mau menyangkal diri, membuang rasa ego kita, mengikuti Tuhan, dan juga mau mempertahankan iman kita. Biarlah perenungan firman pada malam hari ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita, bahkan meneguhkan iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Bapa. Walau situasi sulit ada di sekitar kami mau terus mengasihi Engkau di atas segalanya. Kami mau terus mensyukuri segala apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami mau memuji Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, tolong kami Bapa. Kami rindu hidup kami boleh semakin lebih baik lagi. Tuhan, ubahkan hati kami yang keras, dan biarlah Engkau yang terus boleh memberikan kami keyakinan dan iman untuk boleh semakin yakin dan teguh dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membaca firman secara bersautan. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, oleh Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran manusia. Allah telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, sekaranglah, inilah saat perkenalan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu.
Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Dia mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kembali kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat pujian di depan mata Yesus, ayat 1 sampai ayat yang kedua, lalu nanti di ayat yang ketiga. Sebelum ayat ketiga kita akan bersama-sama melakukan pengolesan abu di dahi kita masing-masing berbentuk salib, sebagai tanda pengakuan bahwa Kristus sudah menebus dosa-dosa pikiran dan dosa-dosa seluruh kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keluh di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku datang miskin dan penat, menanggung hutangku berat di depan mata Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil waktu sejenak, kembali berdoa di hadapan Tuhan, menyesali dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita, pikiran-pikiran kita yang penuh dengan kejahatan, untuk kita letakkan di hadapan Tuhan. Memohon kiranya Tuhan menyucikan kita, sehingga di dalam masa-masa lain ke depan, masa-masa kesengsaraan Kristus, kita boleh semakin merendahkan diri kita, bertobat dari dosa-dosa kita, rendahkan diri di hadapan Allah, Sang Pencipta kita, dengan satu pengakuan bahwa kita ini hanyalah debu dan kita akan kembali kepada debu. Mari Bapak Ibu yang sudah memiliki abu di rumah masing-masing, kita oleskan abu itu ke dalam kening kita masing-masing berbentuk salib, dengan mengucapkan, sesungguhnya aku ini debu dan kembali kepada debu. Kita angkat kembali pujian ini, ayat ketiga. Di depan mata Yesus, ternyata kesalahanku,
kasih, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari PPK 106, hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Menjadi orang kudus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat dan doa syukur kita. Pokok-pokok doa syafaat dapat kita baca dalam warta kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Untuk begitu banyak berkat yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, bahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami pada saat ini Tuhan. Tangan Tuhan terus menolong kami, memampukan kami untuk melewati hari-hari kami dengan baik. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk minggu-minggu Prapaskah. Tuhan Yesus berikan kekuatan bagi seluruh jemaat Tuhan, agar kami boleh bersama-sama merenungkan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kami, bahwa kami orang-orang berdosa yang sebenarnya tidak layak, tetapi kami dilayakkan oleh Tuhan. Kami ditebus dengan darah-Mu yang mahal, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang tiada terkira itu Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, dan biarlah Tuhan di minggu-minggu ini kami boleh semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah puasa di minggu-minggu ini. Tuhan Yesus yang memberkati mereka semua. Bahkan bagi mereka juga yang belum melakukan ibadah puasa, biarlah Tuhan terus menggerakkan hati mereka, menguatkan mereka semua Tuhan, untuk boleh bersama-sama berpuasa mengingat kesengsaraan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami untuk terus boleh dekat dengan Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, tolong Tuhan yang memberkati. Usaha pekerjaan kami buat berhasil Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap pekerjaan yang boleh kami miliki sampai pada saat ini Tuhan.
Ajar kami bekerja dengan lebih sungguh lagi, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Dan biarlah Tuhan, bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi dan kondisi pada saat ini, masih banyak jemaat Tuhan juga yang terkena PHK ataupun mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Tolong Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Mereka boleh menerima pekerjaan yang terbaik daripada Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan giat, bahkan juga boleh mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan di tengah-tengah Minggu Prapaskah ini Tuhan, kami boleh semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan kami. Tuhan urapi, sucikan, kuduskan supaya boleh dipakai oleh gereja Tuhan untuk melayani di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah boleh kami bawa pada saat ini Tuhan. Biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kurang daripada sempurna Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini dengan menyanyikan doksologi dan menerima berkat. Untuk itu jemaat kami undang bangkit berdiri. Serta kepada Allah Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pergilah di dalam pertobatan dirimu dan hatimu, hiduplah di dalam kekudusan, dan terimalah berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Rabu Abu kepada seluruh jemaat kami yang ada di rumah. Hari Rabu Abu ini menandai kita memasuki masa-masa Lent. Bapak Ibu diminta untuk menjalani puasa bagi yang mampu, dan sampai 40 hari ke depan kita hidup di dalam membangun